Ya, kembali kita saksikan pertunjukan dari teater SMP Negeri 101 Jakarta Sambungan ya. Setelah itu siap-siap untuk tari panen dan sambutan pelaksana ketua. Lady Armstrong. Pak, mending daripada Bapak pusing koreksi, kita main TikTok aja yuk. Kita sekarang sebelum dicabut kita tiktokan dulu yuk. Penonton selanjutnya duduk ya. Yang menonton tidak ada yang berteriak. Dengerin aja Bu. Siapa Dinita Putri? Peserta akan bersiap-siap Miss Panggilan. Oh my god guys. Dan juara ketiga 20 juta rupiah. Ada lagi tampil lagi. Terus yang boleh cowok yang bilang katanya. Yang main nggak? Kamu sama siapa? Satunya yang Terus ya sirup sama ini sama yang tingkat kota maju. baik terus. Sebelum pesertaku yang mengikuti lomba TikTok dengan harga dikira 10 juta rupiah. Hello everyone. How are you today? Baik, anak-anak 101 yang Miss cintai dan Miss banggakan. Setelah tadi kita pembukaan, seperti Miss sudah umumkan kemarin, sekarang saatnya kita akan mengadakan lomba TikTok yang disponsori oleh TikTok langsung dengan hadiah total 100 juta rupiah. Juara pertama 50 juta rupiah, juara kedua 30 juta rupiah, dan juara ketiga 20 juta rupiah. Are you ready? Sebelum memulai, Miss akan memperkenalkan Dewan Juri Lomba TikTok kita hari ini. Yang pertama, Ibu Melavia. Yang kedua, Ibu Lutfia. Yang ketiga, Pak Rudi Armstrong. Yang keempat, Ibu Indah Nurmala Dewi. Yang kelima, Pak Coki. Yang keenam, Ibu Fitri. Yang ketujuh, Pak Indriansyah. Sebelum kita lomba, Dewan Jurinya kasih goyang dulu dong. Peserta lomba TikTok hari ini ada 30 siswa. Anak-anak, udah siap semua? Sudah, Miss Noni.
Udah pada ganti baju semua? Hadirin dan hadirat, kita berikan tepuk tangan untuk semua peserta. Peserta pertama, bersiap-siap Miss panggilkan. Pelangi cantik. Aku suka nonton seorang berangkat berpakuannya putih sekarang jadi biasa, tapi aku suka nonton seorang. Peserta kedua, Selma Oktarina Rahmat. Pernah kau berjanji aku kau sejati, sungguh ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku, sakitnya. Peserta ketiga, Rizka Radea Putri. Peserta keempat, Syafa Junita Putri. Peserta kelima sampai ke-8, Nindyan Amandita, Bunga Alia Umaira, Aisyah Maharani, dan Salsabila Maura Putri. Peserta terakhir ke-30, hadirin inilah Aulia Maizikri. Semua peserta sudah menunjukkan kebolehannya. Sambil menunggu Dewan Juri menilai, semua peserta silakan ke panggung untuk joget TikTok. Kini tiba saatnya pengumuman pemenang. Kepada Ketua Dewan Juri, Ibu Fitri, dipersilakan untuk mengumumkan pemenang. Terima kasih Miss Nani. Ibu akan mengumumkan keputusan Dewan Juri tentang lomba TikTok. Juara ketiga adalah Safa Junita Putri. Juara kedua adalah Selma Oktarina Rahmat. Dan sebagai juara pertama lomba TikTok adalah Aulia Maizikri. Selamat kepada para pemenang. Kepada Dewan Juri dimohon untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang. Kepada Bu Mela dimohon menyerahkan piala dan hadiah juara ketiga berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Berantem lu. Dikira gua berani. Badan gede. Kepada Pak Coki dimohon menyerahkan hadiah kepada juara kedua berupa uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Kepada PLT Kepala Sekolah, Ibu Rusina dimohon menyerahkan hadiah kepada juara pertama berupa uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Hadirin semua beri tepuk tangan untuk seluruh pemenang. Demikian lomba TikTok hari ini. Selamat siang.
Selamat ya Li, kalau kamu buat apa hadiahnya? Buat orang tua aku, buka rekening mereka naik haji. Wah, seru ya. Kalau aku buat beli HP aja. Kalau aku mau beli laptop buat belajar. Kalau aku selain buat beli HP, juga buat bayar kontrakan rumah orang tua aku. Misalnya buat bayar utang-utang orang tua aku. Untung ya ada lomba TikTok, kita bisa bantu orang tua kita. Iya. Kita pulang yuk, capek. Ayo, kita kasih tahu orang tua kita kabar baik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, bunda, lihat nih aku pulang bawa apa? Piala dan hadiah. Kamu ikut lomba apa, Nak? Aku juara 1 lomba TikTok ya, Bun. Ini hadiahnya, piala sama uang tunai 50 juta rupiah. Alhamdulillah. Ini hadiah buat ayah dan bunda buat tabungan haji. Tadi aku sudah buka rekening untuk ayah sama bunda naik haji. Sungguh mulia hatimu, Nak. Uangnya untuk kamu saja, untuk biaya sekolah. Enggak, Bun. Aku sudah berniat untuk memberangkatkan ayah sama bunda pergi haji. Ini aku sudah buka rekening tabungan haji atas nama ayah dan bunda. Terima kasih banyak, Nak. Aku ingat ucapan ayah, otak boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Assalamualaikum. Ayah, bunda, lihat yang aku bawa. Apa tuh, Makrus? Ayah, bunda, aku juara 1 lomba tahfiz Al-Quran, juara 1 lomba pidato, dan juara 2 lomba azan. Total aku bawa hadiah 60 juta rupiah. Ya, Bun. Alhamdulillah. Anak ayah, bunda pintar-pintar dan hebat-hebat. Ayah, bunda sangat bangga kepada kalian. Ini hadiah buat ayah dan bunda untuk naik haji. Alhamdulillah, tadi ia juga juara 1 lomba TikTok dan mendapat hadiah 50 juta rupiah. Jadi total kalian membawa uang 110 juta rupiah dari hasil yang kalian ikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalian memang anak cerdas dan selalu soleha, serta Hanif dan Hanifah, Nak. Semoga berguna bagi masa dan agama, serta tercapai cita-cita kalian. Amin. Semoga kalian benar-benar berterjemahan di hati Mekah. Amin. Demikian persembahan dari Teater Ruang Ruang SMP 11 Jakarta. Semoga kita dapat petik hikmah dari kisah ini. Inilah para pemain teater. Otak boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame banget ini ya, teater. Mana tepuk tangannya? Sampai saking kira lompat dari panggung. Ini tolong di dan dibantu dia kan. sekali lagi saya tepuk tangan yang meriah untuk menampilkan
yang luar biasa dari teater SMP Negeri 101 Jakarta. Nah. Oke. Sip. Ya langsung saja Ya, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Ada tarian berjudul Tari Panen Padang. Wah, ini dari seberang dari Sumatera. Ini kurang kencang, sebutin lagi. Sip, akan pilihan Aryan Kurang ajar, oh ya. Tarian Panen Padang yang akan dipersembahkan oleh Nurbaiti Ashifa kelas 7C ya. Siap? Ya, siap. Musik siap. Oke, inilah dia Tari Panen Padang. Beri tepuk tangan yang meriah. Dari deket ya harusnya. Coba lu zoom lagi deh. Dah, foto. Sama begitu. Nah. Ini orang-orang yang minta foto biasanya.
Nurbaiti Asiba kelas 7C. Nurbaiti, tari panen Padang itu asalnya berarti dari Medan. Oh, Padang. Gitu. Ya maaf. Daripada diem ya. Oke, next. Bu Fitri ada. Bu Fitri ada apa? Belum. Oke, berikut. Ya, persembahan dari duet vokal ya, yang berjudul judul lagunya adalah Angkat Imas. Siapa ya? Yang membawakan adalah Mohan Ali Al-Fatir 8A dan Humaira Arika Sahib kelas 8. Sama dengan judul Lagu ini lagu barat. apa ya? Lagu barat. Jawa Barat. Ya, ya, oke. Ya Rahel, Rahel nangis. Rahel nangis. Mohan Rahel nangis. Udah kayak belum nyanyi aja udah ketawa. Karena kita ketawa. Cek.
الكلام مثال سبب الكلام عصف الجلائل والجلال عين الغرام زمان مثال كلام الكلام كلام الكلام مثال سبب الكلام عرسك التنام لطيف والجرام للغرام Dah. Beri tepuk tangan untuk Mohan Alif Al-Fatir dan Humaira Areka Syahid menyanyikan lagu Afdeni Mak dari Arab. Nah, jadi ada lantunan-lantunan kisah Arab. Masih semangat semua? Nah, masih ya, tadi baru makan. Nah, sekarang kita masuk ke penampilan inti. Salah satunya, tadi sudah ada drama berjudul Otak Boleh Jerman Hati Tetap Mekah. Sekarang akan ada persembahan dari kolaborasi antara Oxy School Theater akan menampilkan operet teatrikal gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang tahu nggak? 7 kebiasaannya apa aja? 1, apa? Ya, pintar. Bangun pagi 2. Belum. Habis bangun biasanya kita ngapain? Pintar. Beribadah. Baru habis beribadah kita berolahraga. Setelah itu kita makan sehat dan bergizi. Habis makan sehat dan bergizi, saatnya itu berpikir. Artinya gemar belajar. Dan terakhir, dua terakhir adalah bermasyarakat. Dan juga setelah bermasyarakat, bersosialisasi, kita istirahat kembali dengan tidur cepat. Ini yang penting ya. Biar bangunnya kita bisa lebih pagi lagi dan lebih produktif ya. Jangan sampai tidurnya larut malam lebih dari jam 10, apalagi pusreng meskipun udah standar sistem ya. Jangan deh ya. Oke, tidur cepat, belajar dan berprestasi. Udah siap? Yo, sudah siap belum? Alparo. Ini kayaknya akan menjadi penampilan yang dan endorse was. The best. Akan terguncang ini panggung ini. Ya, ini persiapannya sudah sangat matang Pak Is ya. Udah lama latihannya Pak Is? Oh, sudah. Sudah 7 tahun latihannya, padahal 7 tahun di situ. Mana? Ayo. Alvaro. Alvaro, mana Alvaro? Mana Alvaro?
hebat. Persembahan dari pengurus OSIS MPK dan Eskul Teater SMP Negeri 101 Jakarta. Beri tepuk tangan yang meriah. Sejak diberlakukan kurikulum pembelajaran mendalam, terdapat 7 kebiasaan yang harus dilakukan oleh pelajar Indonesia dan diberi nama Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Berikut ini adalah simulasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam bentuk opera teatrikal yang dipersembahkan oleh siswa-siswi SMPN 101 Jakarta dengan sutradara dan penulis skenario Bapak Istani. Selamat menyaksikan. Udah dengar belum? Dalam kurikulum baru pembelajaran mendalam, ada 7 kebiasaan yang harus dilakukan anak Indonesia hebat. Aku udah dengar tuh. Iya, aku juga udah dengar. Baru aja tadi Bunda kasih tahu di kelas. Kalau aku belum dengar, emang apa aja? 1. Bangun pagi. 2. Beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi. Kelima, gemar belajar. Keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur cepat. Begitu Disha. Masing-masing 7 kebiasaan tersebut mempunyai tujuan sendiri. Dan sebentar lagi, siswa akan diberi tugas melaporkan setiap harinya 7 kebiasaan tersebut ke wali kelas masing-masing. Kan ada lagunya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yuk kita nyanyikan. Hayu dah, aku ikut ya. Boleh. Beribadah, berolahraga, makan
apa saja kebiasaan anak Indonesia hebat? Saksikan simulasi berikut ini. Kebiasaan anak Indonesia hebat yang pertama adalah bangun pagi. Kebiasaan ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan dan kesiapan menghadapi hari diawali dengan berdoa. Respect dong, respect dong. Mau buka tasnya aja deh. Sepatunya Caca mana? Sasa, ayo bangun sayang, mandi, sholat subuh, kemudian rapi-rapi berangkat sekolah. Masih ngantuk bun. Ayo bangun nak, nanti kamu telat sekolahnya. Bentar lagi deh bun, masih ngantuk. Semalam habis ngerjain PR banget. Baru tidur jam 2. Iya, tapi sekarang kan sudah subuh, nanti kesiangan. Kamu kan ada tiket OSIS hari ini. Oh iya bun, benar. Aku mandi dulu ya. Oh iya, kamu baca doa bangun tidur dulu ya. Baik bun. Kamu hafal doa bangun tidur nggak? Hafal dong bun. Coba baca nak, bunda mau dengar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Pinter anak bunda. Ya udah, kamu buruan mandi, sholat subuh, berdoa, kemudian pakai seragam sekolah. Bunda mau siapin sarapan kamu dulu. Baik bun. Ini maju nih. Alvaro, ayo bangun, sudah jam 5 nih. Nanti kamu telat berangkat ke sekolah. Aduh, males aku bun. Masih ngantuk nih. Aku tidur lagi ya bun. Jangan begitu Alvaro, hari ini kan ada ATS ya? Oh iya bun, hari ini ATS ya. Iya sayang. Baik bun, kalau gitu aku mandi dulu. Kamu udah berdoa bangun tidur ya? Sini dulu nak. Biasakan berdoa dulu pas bangun tidur. Iya bun, aku berdoa dulu ya, tapi aku lupa doanya bun. Kalau begitu, kamu ikutin bunda ya doanya. Baik bun. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Bapak Surgawi. Terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas hari baru yang Engkau telah berikan. Terima kasih atas istirahat malam dan nafas kehidupan yang baru ini. Terima kasih atas istirahat malam dan nafas kehidupan yang baru ini.
Berkati setiap langkahku hari ini. Berkati setiap langkahku hari ini. Berikan aku hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Berikan aku hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu. Biarlah segala yang aku lakukan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala yang aku lakukan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Ya udah, kamu cepat mandi, nanti ketelatan. Bunda mau bikin sarapan buat kamu dan Maya Sematar. Baik, Bun. Kita bersyukur sampai ceria hari. Siapkan diri, beraksi lagi, gembira hati, tidurku tak malam. Ku bangun pagi tak kesiangan, banyak kau bisa kulakukan, dan tersenyum senang. Ini kebiasaan anak Indonesia hebat yang kedua adalah beribadah. Kebiasaan ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki nilai spiritual dan religius yang kuat. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan muwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimi sultani. Rabbir firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masih kecil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk bahwa yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, dan berilah kami kemampuan untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk bahwa yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa du'a wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kepada kami rezeki yang halal serta baik. Karuniakan kepada kami doa dan amal yang diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.
olahraga. Kebiasaan ini bertujuan untuk mendorong kemampuan fisik dan kesehatan mental. Kapan sih kita ada nobar lagi? Iya, kemarin seru banget kabar film cyberbullying di CGV Vijay. Kalau aku kemarin gak ikutan nonton karena ada latihan eskul. Emangnya kamu korban cyberbullying ya, Fania? Enggak, aku bukan korban kok. Atau jangan-jangan kamu malah pelaku bully ya? Enggak, enak aja, amit-amit. Enggak deh. Mudah-mudahan kita bukan korban dan pelaku bullying ya. Amin. Guys, kenapa sih minggu ini kita pembahasannya bukan hubungan sehat? Minggu kemarin kan udah. Oh iya, kamu mah orangnya pelupaan. Sorry guys, kamu suka nggak sih pembahasan Senin tiap Rabu? Suka dong, aku juga suka. Suka, tapi lebih suka jalan sehat. Kalau kamu, Cak? Kalau aku lebih suka tidur. Gak nyambung. Ngomong-ngomong, apa sih manfaatnya senam? Senam itu untuk meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kekuatan, dan meningkatkan keseimbangan. Selain itu, untuk meningkatkan kesehatan jantung dan kesehatan tulang. Guys, itu ada Bu Fitri, senam mau dimulai. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu Fitri. Alhamdulillah. Seperti diinfokan kemarin, kegiatan pembiasaan hari Rabu ini adalah senam anak Indonesia hebat. Kalian sudah hafal semua? Sudah Bu Fitri. Baik, sebelum kita memulai senam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Anak-anak sekalian, kita awali senam hari ini dengan senam links, dilanjutkan dengan senam anak Indonesia hebat ya. Baik Bu Fitri. Biasa pimpin senamnya ya. Baik Bu. Musik Pak Is. Siap Bu Fitri. Menarik pagi, usiakan diri. Mohon perhatian, bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Anak-anak, sudah bel masuk jam pertama. Silakan masuk ke kelas ya. Baik Bu Fitri.
terus tertawa walau dunia tak seindah surga. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat adalah makan sehat dan bergizi. Kebiasaan ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan dan kecerdasan anak Indonesia hebat yang 100 tahun Indonesia merdeka. Kepada hidup memberikan senyuman abadi walau hidup kadang tak adil tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Guys, kenapa ya pembiasaan hari ini kita disuruh membawa makanan sehat dan bergizi? Hari ini kan hari Rabu minggu keempat, jadi pembiasaannya di lapangan adalah makan sehat untuk kelas 7, 8, 9. Kenapa sih harus bawa bekal? Aku kan udah biasa sarapan pagi. Udah gitu, mendingan beli aja di kantin, lebih praktis dan murah. Gak boleh gitu, Cak. Kamu harus biasakan sarapan pagi setiap mau berangkat ke sekolah. Kecuali kalau kamu lagi bayar hutang puasa ataupun puasa Senin Kamis. Ya, betul tuh. Kita harus sarapan dulu tiap mau berangkat ke sekolah. Biar kita punya energi, semangat belajar dan tidak loyo di kelas. Banyak anak yang tidak semangat belajar di kelas karena belum sarapan dari rumah. Selain itu, makanan sehat dan bergizi bertujuan untuk menunjang pertumbuhan dan kecerdasan kita. Iya betul, selain makanannya harus sehat, syaratnya juga harus bergizi. Memangnya kenapa harus bergizi? Bukannya makanan sehat saja sudah cukup ya? Belum lah, masa makanan nggak bergizi? Makanan harus bergizi, tujuannya agar menjaga kesehatan tubuh, mendukung pertumbuhan, meningkatkan energi, mencegah penyakit dan mendukung fungsi otak. Makanan sehat dan bergizi itu harus mengandung apa? Makanannya harus memenuhi keseimbangan nutrisi, terdapat variasi, kualitas makanannya, kuantitas yang tepat, hidrasi yang cukup, dan pengolahan makanan yang baik. Sebuah makanan yang sehat harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat ditambah sempurna dengan susu. Intinya, makanan sehat dan bergizi itu buat kesehatan tubuh kita juga, agar cukup nutrisi sehingga tubuh kita selalu sehat dan bugar. Oh, begitu ya? Iya. Hayu deh kita makan bareng. Jangan lupa berdoa ya. Mari kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan kita berdoa. Makanannya malah jadi Tidur juga berdoa, mengucap syukur untuk anugerahnya, karena Dia peliharamu dan juga peliharamu. Kita semua sama saling menghargai, karena kita semua ciptaannya. Beri senyuman, itu sudah ibadah, menolong sesama, itu juga ibadah. Bersyukur untuk anugerahnya. Ya Langkah dari ingatan di hari kita saling berbagi dengan kotak sejuta mimpi datang menghampiri untuk melihat semua nanti kita saling berpendapat kita ini yang terhebat sempurna di bahasa budaya Kebiasaan anak Indonesia hebat
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas. Waduh, minggu-minggu ini lagi banyak banget ya tugas kita teman-teman. Iya, mana aku belum sama sekali nih. Aku lagi sibuk latihan di ekskul. Sebentar lagi akan ada lomba nih. Dinda, aja lihat dong tugasnya. Ini aja aku belum selesai. Iya, aku juga belum kelar. Nanti ya kalau udah kelar. Kita lihat di chat GPT atau di AI yuk. Jangan lihat nomor kepepet dulu. Kalau kepepet nggak udah. Teman-teman, kalian setelah SMP ini mau melanjutkan kemana? Kalau aku mau masuk SMA. Sama, aku juga masuk SMA. Iya, sama aku SMA. Kalau aku disuruh mami aku masuk ke SMK. Sama dong, aku juga disuruh mama aku untuk masuk SMK. Kalau aku disuruh masuk SMK jurusan dental atau bagian gigi. Kalau aku pengen masuk sekolah pelawak. Ngomong-ngomong, kalian punya cita-cita apa? Sesuai dengan masuk SMK yang aku inginkan, aku bercita-cita kepengen jadi pelawak. Aku kepengen jadi dokter gigi. Aku pengennya sih jadi YouTuber, tapi mama aku nyuruh aku kerja di kantoran. Kalau aku bercita-cita ingin jadi sekretaris. Aku kepengen kerja di BUMN dan jadi PNS. Aku insya Allah pengen jadi poluan. Apapun cita-cita kalian harus rajin, bahkan benar atau suka belajar. Kejar dan gantunglah cita-cita kalian setinggi langit. Iya betul, dengan belajar akan mengasah akal kita agar berpikir kritis terus-menerus. Dengan belajar juga akan menumbuhkan rasa ingin tahu dan melakukan kreativitas. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai semuanya ya. Amin. Hai guys, kita pulang yuk. Ayo kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam adalah bermasyarakat. Kebiasaan ini bertujuan untuk mengajarkan kepedulian dan tanggung jawab sosial. Kita beruntung ya lahir dan tinggal di negeri Indonesia yang kaya sumber daya alamnya, keragaman suku, bangsa dan agamanya. Tapi masyarakat Indonesia tetap bersatu, rukun dan damai. Iyalah, kan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, meskipun kita berbeda-beda, kita disatukan dengan semboyan tersebut. Apalagi dalam Sumpah Pemuda juga sudah dikatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Selain itu, meskipun berbeda agama, kita juga harus hidup rukun dan damai, dan tidak mencampuri dan memaksakan agama kepada orang lain, dan dibebaskan beribadah sesuai agama masing-masing.
Iya, meskipun kita berbeda agama, tidak menghalangi kita untuk bersahabat. Untuk itulah Indonesia banyak dipuji oleh negara lain, bahkan dijadikan role model untuk persatuan dan kesatuan masyarakatnya yang plural dan berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain sebagaimana orang lain juga membutuhkan kita. Jadi, kita tidak boleh mempunyai sifat introvert. Introvert, mau kata lagi introvert. Introvert adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang cenderung lebih suka berada sendiri atau dalam lingkungan yang tenang, dan mereka seringkali lebih nyaman menghabiskan waktu dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri daripada berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok besar. Kita nggak boleh memiliki sifat introvert, sebaliknya kita harus memiliki sifat ekstrovert karena kita adalah makhluk sosial. Makanya kita beruntung ya menjadi pengurus OSIS yang enak, sehingga bisa belajar cara berorganisasi dengan masyarakat serta bermasyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat sekolah. Waduh, ada apa tuh? Ada apa Reni? Dulu kita tadi di notis sama duit kita mau diambil juga. Ceritanya gimana? Tadi kan kita mau sekolah jalan berdua, tiba-tiba ada laki-laki datang nyamperin kita, terus bilang, "Dek, kenapa Pak Herman?" Kita bilang, "Kenapa? Beliau kan guru kita." Terus dia bilang, "Saya boleh minjem HP-nya nggak? Karena HP dia katanya kuotanya habis." Terus tanpa rasa curiga, awalnya kita pinjemin aja HP aku. Karena aku kira dia teman Pak Herman, selesai dia pura-pura telepon Pak Herman, terus HP-nya nggak dibalikin ke aku. Aku marah minta dibalikin. Dia mau ancam pakai pisau dan malah minta duit ke Renita. Duitnya diambil, terus pas dia lagi lengah, aku merampas HP sama duitnya. Lalu kita kabur ke sini. Dan kita lagi kejar-kejar nih. Aduh, kita takut nih. Iya, kita takut nih. Tolongin kita dong teman-teman. Tenang Reni, dulu ada kita. Buka, orang nggak dikunci. Assalamualaikum. Anak-anak, kalian lihat dua anak satu gak? Yang mana bang? Dua-duanya tadi lari ke arah sini Bu. Anaknya kecil-kecil, ada 2 orang. Anak itu tadi berdua nipu kita. Kita titip beli kuota 100.000 tapi nggak balik-balik. Bohong, kalian bohong. Abang jangan fitnah ya. Abang jangan pura-pura kenal sama guru kita Pak Herman, terus minjem HP aku. Terus abang malah ke kita kan, minta uang, maksa dan mengancam segala pakai senjata. Enggak kok. Iya, kita cuma minjem HP-nya aja kok. Kebetulan pas kuota habis. Bang, kenalin nih, kita anak CPA tuh. Abang namanya siapa? Tinggal di mana? Bapak aku polisi serse di Polda Metro Jaya. Aku telepon bapak aku dulu. Pak, ini ada pencuri yang menghipnotis teman aku di 101. Minta tolong cepat kemari, Pak. Jangan disuruh kemari dek. Kalau bapak aku anggota TNI Kopassus. Kalian kalau macam-macam, aku suruh bapak aku jemput kalian ke penjara. Jangan dek. Nih, kita kabur yuk. Ayo dah, 1, 2, 3, kabur. Makasih ya guys, kalian telah nolongin kita-kita. Iya, terutama untuk Given dan Farel. Untung ada kalian berdua, kalian kan pahlawan kita. Ngomong-ngomong, Given, emang papa kamu polisi? Setahu aku guru deh papa kamu. Iya tadi cuma gertak aja, pura-pura nelpon, bohongin supaya mereka takut. Kalau kamu Farel, emang papa kamu TNI? Perasaan kerja di puskesmas deh. Iya betul, supaya bikin lari mereka ciut. Hebat kalian. Jiwa sosial kalian memang tinggi. Inilah manfaat hidup berteman, bersosial, dan bermasyarakat. Kalau ada teman yang kesusahan, kita harus saling membantu. Seperti kata Sakura tadi, kita nggak boleh memiliki sifat introvert. Sesama teman ibarat seperti satu tubuh. Apabila ada satu yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ngomong-ngomong, udah sore nih guys. Ayo kita pulang. Aku takut dicariin orang tuaku. Ayo udah kita pulang.
kebiasaan anak Indonesia yang hebat yang terakhir atau ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas istirahat yang baik. Demikian persembahan simulasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita petik manfaatnya. Semoga kita menjadi anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat, Indonesia akan kuat. 7 kebiasaan yang tidak boleh dilupakan setiap hari. Selamat membuat resume setiap hari dari 7 kebiasaan yang tadi kita simulasikan. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hebat.
terima asal ada nona bicara. Status dalam gue baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Status dalam gue baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Status dalam gue baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Oke, Beri tepuk tangan yang meriah. Cek. Halo. Masih bisa ya? Satu penampilan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, masih bisa satu lagi. Ya, sebelum istirahat kedua, terima kasih untuk Asus NPK Ya, Peter. siap ya. Ya, satu lagi sebelum istirahat. Jika kan untuk masjid tolong dikosongkan ya. Persiapan untuk sholat zuhur. Ya, untuk sholat. Ya, masjid tolong dibersihkan dan dikosongkan ya. Sebentar lagi azan. Ingat 7 kebiasaan yang tadi sudah diingatkan. Salah satunya beribadah. Ya, kita langsung saja satu penampilan lagi sebelum istirahat, yaitu tari kreasi Wonderland Indonesia oleh siswi kelas 7A. Silakan. Sekali lagi mohon masjidnya dikosongkan ya buat persiapan sholat zuhur. Ya, maju lagi nak. Musik. Ya, persembahan dari kelas 7A. Tari kreasi Wonderland Indonesia. Maju lagi, maju. Lanjut. Sabar. Sudah? Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, diberitahukan kepada kita semua persiapan untuk sholat zuhur. Dan ingat ya, semua harus melaksanakan sholat zuhur. Nanti Bapak Ibu Wali